Welcome to podcast Genbi Wilayah. Bersama aku Suci Aulia yang akan menemani waktu luang teman-teman beberapa menit ke depan. Halo Genbiers, welcome to podcast Genbi Wilayah. Bersama aku Suci Aulia yang akan menemani waktu luang teman-teman beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat amat menarik dan sayang banget untuk dilewatkan, yaitu mengenai mengubah impian menjadi kenyataan. Cerita menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Kali ini aku nggak akan sendiri nih untuk mengulik tema yang sangat seru banget ini. Aku akan ditemani oleh narasumber kecil kita, yaitu ada Kak Fahmi Dayat. Halo. Dan Kak Tarisya. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Kak Fahmi nih? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Suci sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Kalau Kak Eca gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Perlu teman-teman sahabat Genbi tahu bahwa Kak Fahmi Dayat dan Kak Eca merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia, di mana Kak Fahmi Dayat merupakan penerima beasiswa reguler dan Kak Eca merupakan penerima beasiswa unggulan. Oke. Sebelum berbicara luas nih mengenai beasiswa Bank Indonesia, mungkin para pendengar ingin tahu apa sih itu beasiswa Bank Indonesia dan bagaimana sih cara dapetinnya. Mungkin terlebih dulu aku ke Kak Fahmi dulu nih. Apa sih beasiswa Bank Indonesia itu menurut Kakak? Beasiswa Bank Indonesia itu menurut saya nih Kak Suci salah satu program Bank Indonesia untuk membantu membiayai pendidikan teman-teman mahasiswa. Jadi bukan hanya di perbankan itu bukan hanya Bank Indonesia yang mempunyai beasiswa, tetapi ada juga Bank BRI, Bank BSI, kemudian ada juga CIM Niaga Bank, dan lain sebagainya. Kalau masalah bagaimana untuk mendapatkannya sih mungkin ahlinya ini teman saya. Oke, kalau Kak Eca sendiri nih ya, menurut Kak Eca apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Oke, jadi seperti yang udah dijelaskan sama Kak Fahmi nih barusan, kalau beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, terus kalau cara mendapatinya, teman-teman itu harus menjadi mahasiswa aktif dari kampus-kampus mitra Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau khusus di Sulawesi Selatan itu sendiri, itu hanya ada 3 kampus mitra, ada Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Gitu. Oke. Terus apa sih persiapan untuk menjadi penerima beasiswa Indonesia? Mungkin dari Kak Fahmi dulu nih. Apa sih yang Kakak yang harus persiapan nih untuk teman-teman nih untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Sebenarnya mudah sih Kak Suci, ada 2 saja persiapan yang perlu dilakukan. Pertama itu kan ada seleksi berkas, kemudian kedua ada seleksi wawancara. Seleksi berkas itu sama halnya dengan beasiswa lain, ada tentu ada rekomendasi KHS, kemudian KRS, karena kan akan dilihat bagaimana nilai akademiknya. Tidak mungkin suatu perusahaan atau suatu pemberi beasiswa memberikan secara cuma-cuma saja. Yes. Nah, untuk masalah sesi wawancaranya seperti biasa teman saya. Dokter ya, oke. Yes, kalau untuk wawancaranya itu nanti kita akan, of course kita akan diumumkan dulu nih ya seleksi berkasnya siapa-siapa yang lolos. Nah, setelah itu baru kita melangkah ke sesi selanjutnya yaitu sesi wawancara. Nah, di situ kita akan diwawancarai oleh expertnya, kadang-kadang didatangkan oleh dari pihak Bank Indonesia langsung ya. Kalau saya kemarin tuh psikolog yang wawancara gitu. Nah, terus ada pun hal-hal yang harus dipersiapkan, mungkin materi-materi mengenai pengetahuan umum apa itu Bank Indonesia, update kebijakan terbarunya apa, terus mengenai organisasi yang menghimpun awareness Bank Indonesia itu apa, terus pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan Bank Indonesia itu sendiri. Gitu. Oh iya, sama diri kita sendiri juga ya, Fahmi ya. Tapi kan Kak Eca kemarin sama halnya nih teman-teman, ada yang mengatakan bahwa kan beasiswa Bank Indonesia otomatis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja yang besar peluangnya, tetapi saya juga syukur alhamdulillah dari Fakultas Dakwah bisa mendapatkan
beasiswa Bank Indonesia? Karena memang sih pertanyaannya lebih banyak ke masalah perbankan, makanya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa Bank Indonesia rajin-rajin buka website dari BI itu sendiri. Iya, jadi intinya semua mahasiswa boleh ya dari Ya, fakultas semua apa jurusan saja, gitu. namun intinya harus menjadi mahasiswa yang aktif dan terdaftar di kampus mitra Bank Indonesia itu sendiri. Dan intinya harus daftar. Iya, harus daftar Untuk, ya. iya, benar sekali harus daftar. Ya, jangan sampai sudah ikhtiar lulus padahal belum daftar. Iya, nggak daftar. Sudah doa dulu tapi belum daftar ya. Gimana Iya, caranya? benar. Jadi memang di BI itu mempunyai jurusan yang diprioritaskan dan tidak Betul. diprioritaskan, tapi tidak kecil kemungkinan teman-teman yang tidak merupakan jurusan yang terdaftar itu bisa juga lolos menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia seperti Kak Ya, Fahmi. betul Kak Suci. Dan BTW doa. Ya. Beasiswa di jurusan saya satu-satunya yang lolos beasiswa Bank Indonesia sendiri dari puluhan pendaftar. Wah, Aduh, keren. keren ini. Jadi mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh. Setelah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia ini, kalau boleh tahu nih, apa aja sih kegiatan dilakukan oleh kakak-kakak ini? Mungkin saya ke Kak Echa dulu. Apa sih kegiatan kakak setelah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Oke, kalau saya sendiri itu kegiatannya kurang lebih saya kategorikan menjadi dua ya. Yang pertama itu mengikuti program-program dari Bank Indonesia itu sendiri. Misalnya kita hadir sebagai partisipan dari seminar atau volunteer yang diadakan oleh Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah kita nanti akan bekerja dalam satu organisasi dan kita kan terbagi dalam deputi masing-masing gitu. Untuk jelasnya mungkin nanti kita akan explain selanjutnya ya. Intinya kita kerja di situ sesuai dengan kinerja, sesuai dengan tupoksi yang diberikan sama kita berdasarkan deputi yang ada gitu. Oke, kalau Kak Fahmi sih? Nah, ini yang merupakan menjadi sebuah kesyukuran bagi saya karena salah satu yang bisa kita lakukan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia, sehingga kita bukan hanya mengikuti saja, tidak ada loh ruginya kita ikuti. Oke. Karena pergi tanpa apa-apa pulang mendapatkan souvenir. Inilah yang akan menjadi rebutan Menarik, teman-teman penerima beasiswa untuk selalu ingin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia. Jadi kita selalu pulang bawa merchandise Ya, gitu, betul. bawa makan siang mungkin. Sama ilmunya juga. Ya. Oke, ilmunya paling penting nih. Benar. Jadi selanjutnya nih, tadi kita membahas mengenai kegiatan. Terus selanjutnya apa sih benefit nih setelah kakak-kakak menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Kak Fahmi mungkin, apa sih benefitnya nih? Benefitnya itu termasuk itu tadi yang saya sebutkan, sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia tentu di kos itu sudah banyak cap-cap Bank Indonesia. Oke. Termasuk payungnya, tasnya dan lain sebagainya. banget ya. Itu suatu kesyukuran yang luar biasa dari teman-teman penerima beasiswa lain. Nah, kemudian yang kedua, benefit yang paling besar itu bahkan kita memiliki kesempatan yang besar untuk magang di kantor Bank Indonesia itu Wah, sendiri. Oke, itu sangat benar-benar menarik ya Wah, Kak. sangat luar biasa. Benar. Kalau Kak Echa sendiri nih, apa sih benefitnya nih Kak setelah bergabung ini? Oke, kalau saya banyak sekali ya tentunya selain merchandise yang eksklusif dari Bank Indonesia, terus tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat dirasakan oleh pribadi kita secara individu. Benefitnya seperti relasi, terus pelatihan-pelatihan soft skill, dan saya punya dapat skill baru nih dari semenjak bergabung dengan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Jadi saya dapat keterampilan baru itu mengedit dan foto dan video. Jadi sebelumnya tidak tahu apa-apa soal editing. Jadi semenjak bergabung dengan teman-teman penerima lain dalam satu organisasi itu banyak sekali hal yang didapatkan. Terus apalagi ya kalau benefit selain uang pendanaan ya, uang pembinaan juga tentunya yang bermanfaat untuk kita, terus wawasan ke bank sentralan, terus pengalaman bersama teman-teman lain, dan banyak lah intinya benefitnya. Betul. Sehingga Kak Echa, kita yang bukan dari jurusan ilmu ekonomi mungkin ya bisa mengetahui lebih jauh apa sih kebank sentralan itu, dan bahkan masalah ekonomi di suatu negara pun kita bisa mengetahui lewat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia itu. Ya, jadi banyak banget ya intinya benefitnya. Memang sangat amat banget sih, banyak sih benefit ketika kita bergabung di beasiswa Bank Indonesia. Jadi selanjutnya aku ingin bertanya nih,
biasanya ada orang yang menerima beasiswa lain, tapi pengen juga daftar beasiswa Bank Indonesia. Apakah itu boleh atau enggak? Kak Fahmi mungkin. Baik, kalau di Genbi itu sendiri, penerima beasiswa Bank Indonesia itu sendiri sih sebenarnya tidak boleh, cukup satu yang bisa diterima. Sama halnya ada teman itu bimbang memilih apakah mau memilih beasiswa Bank Indonesia atau yang lain. Itu keputusan yang sangat berat karena harus melepaskan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, tapi ada juga sih beasiswa yang seperti di Instagram itu saya banyak dapat beasiswa yang bisa didaftar walaupun kita sudah menjadi penerima beasiswa lain bisa mendaftarkan. Tapi ya khusus di Bank Indonesia kita memang harus difokuskan untuk bagaimana bisa bersama-sama berkegiatan di Bank Indonesia sehingga hanya memfokuskan satu beasiswa itu saja. Oke, kalau Kece sendiri gimana nih? Kurang lebih udah jelaskan sih ya sama Kak Fahmi. Pada intinya Bank Indonesia itu tidak menyarankan untuk mengambil beasiswa lain dari organisasi manapun itu, dari badan manapun itu. Jadi kalau kita daftar Bank Indonesia dan sudah lolos, ya kita harus stay di Bank Indonesia saja sampai masa kerjanya berakhir seperti itu gitu. Terus konsekuensinya apa kalau kita melanggar dalam tanda kutip ya? Kalau kita menerima beasiswa dari instansi lain ya tentunya harus memilih ya Kak Fahmi ya. Betul. Kalau memilih yang lain ya tentunya dari Bank Indonesia sendiri akan dipotong, akan tidak lagi dianggap menjadi penerima seperti itu. Jadi memang beasiswa Indonesia sendiri itu punya kebijakan sendiri ya. Yes, benar. Jadi kalau dari pandangan Kak Fahmi nih, apa sih peraturan dari beasiswa Bank Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia? Peraturan dari Bank Indonesia yang wajib ditaati itu salah satunya kita kan ini sebagai penerima, otomatis kita akan mentaati peraturan yang ada. Nah, salah satu peraturan yang ada ketika kita setelah bergabung dalam komunitas beasiswa Bank Indonesia itu salah satunya yakni tidak boleh keluar di wilayah kerja Sulawesi Selatan misal, karena kita kan berada di Sulawesi Selatan. Seperti misal pertukaran pelajar, kemudian magang di luar wilayah Sulawesi Selatan. Karena itu kan akan membuat kita tidak fokus masalah program-program yang telah kita jalani. Artinya setiap di dalam beasiswa Bank Indonesia kan ini tentu ada program-program kerja. Nah, kapan kita keluar otomatis kita bisa bergabung bisa bergabung sehingga sangat cocok lah kayaknya kalau jalan satu-satunya itu di-cut dari beasiswanya. Jadi memang semua punya konsekuensi ya Kak? Betul. Iya, benar sekali. Dan ya beasiswa Bank Indonesia ini eksklusif ya karena mereka yang menjadi penerima, mereka yang akan menjalankan sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia itu sendiri yang tentunya akan menjalankan banyak program yang akan nantinya bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi ya kalau kita tidak berada di wilayah administrasi organisasinya itu sendiri, ya tentunya kita tidak bisa berkontribusi. Jadi Bank Indonesia akan memikirkan untuk ya sudah dilepas saja sebagai awardee seperti itu. Nah, salah satu programnya juga Bank Indonesia yang dijalankan itu yakni seperti kita ketahui bersama adanya apa lagi namanya Kak? Pembayaran digital KRIS. Nah, pembayaran digital yang sampai kita turun ke pasar-pasar, turun ke toko-toko, masyarakat lah tentunya ya, maksudnya masyarakat yang kita mengajak bagaimana sih bisa lebih mudah pembayarannya. Nggak perlu kita kayak saya sebelumnya pakai KRIS, susah cari pengembalian. Susah mudahkan. Tunai ya, susah cari kembalian. Susah, itu yang penjualnya susah cari kembalian. Sehingga dengan KRIS dia bisa transferkan kembaliannya secara uang pas begitu, nggak perlu lagi cari recehan. Yes, benar sekali. Terus aturan-aturan lainnya itu kayak tadi ya yang nggak boleh terima beasiswa dari instansi lain itu juga akan menerima konsekuensinya which is sudahkan dari penerima beasiswa seperti itu. Oke, tadi pandangan dari kakak ini mengenai peraturan. Jadi tadi di awal saya jelaskan ini Kak Fahmi ini merupakan penerima beasiswa reguler dan Kak Teresia merupakan penerima beasiswa unggulan. Jadi mungkin saya ingin bertanya nih, apa sih perbedaan dari beasiswa reguler itu menurut Kak Fahmi nih? Baik, tentu ada beberapa sih yang membedakan
Makanya saya agak sedikit Enggak dong. akan sedikit minder dari yang Iya dong. unggulan. Nah, kita di reguler itu seperti biasa membuat motivation letter. Mungkin dalam bahasa Indonesia, tapi kakanda kita ini yang sangat luar biasa. Karena unggulan, namanya juga unggulan pasti dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian yang kedua yang membedakan itu di nominalnya. Nah, nanti sebentar akan disampaikan perbedaan nominal. Perbedaannya, Nah, kemudian yang ketiga itu kita di reguler itu akan mengurus surat keterangan tidak mampu. Nah, wajib memiliki surat keterangan tidak mampu baik dari kelurahan maupun dari dinas sosial. Itu kalau dari reguler. Oke, itu tadi dari reguler. Saya sekarang mau bertanya ke Kak Eca nih. Kalau dari beasiswa unggulan, apa saja sih persyaratan dan pembeda dari beasiswa reguler ini? Oke, sebenarnya kalau berkas-berkas pada umumnya itu kurang lebih sama ya, kayak Iya. ada TOEFL. Oh ya, reguler itu punya TOEFL, harus ada TOEFL dan minimal skornya itu 500. Terus motivation letter itu harus ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau CV unggulan juga ya? harus dalam bahasa Inggris. Iya. CV juga harus dalam bahasa Inggris. Dan kalau di wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri, yang kampus satu-satunya kampus yang memiliki kategori beasiswa unggulan itu hanya dari Universitas Hasanuddin, seperti itu. Jadi selain dari itu semua beasiswanya reguler. Nah, terus kalau saya sendiri kemarin seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu ada TOEFL, terus sertifikat lomba juga itu perlu sebagai sertifikat pendukung. Terus satu lagi nih, wawancara dilakukan full bahasa Inggris. Jadi kayak memang sebenarnya yang perbedaannya tuh jelas ya, menggunakan bahasa Inggris mulai dari berkas sama wawancara sama tidak gitu. Jadi itu sih pembedanya ya, sama nominalnya juga. Iya. Kita sebutin nih. Itu betul ada kayaknya supaya teman-teman yang menonton bisa lebih bersemangat ingin mendaftar. Oke, beasiswa. oke. Kalau reguler itu berapa sih Kak yang didapatkan? Kalau reguler sih 6 juta per semester. Jadi kalau 1 tahun berapa tuh? 12 juta 12 ya. juta. Wow, kita tidak sabar mendengarkan dari unggulan. Itu dipotong atau itu full deh? Full kita terima bersih. Jadi memang reguler itu semua full ya, tanpa ada potongan-potongan. Betul. Kalau unggulan itu berapa sih Kak yang teman-teman akan Caleg dapatkan? Kalau unggulan 9 juta per semester, Wow. berarti setahun 18 juta ya. Wow. Dan di organisasi kita tuh Bank Indonesia itu maksimal 2 tahun ya. Iya. 4 semester Iya. maksimal kalau ada lanjutan. Jadi Berarti bisa kalau hitung-hitung nih. unggulan terus kali 4 semester berapa Wah, tuh? lumayan Wah. nih, hitung sendiri nih guys. Tadi dia kan mengatakan 18, saya 12 berarti perbedaannya sangat jauh. Lumayan ya, lumayan. iya. Tadi kan juga kayak Eca bilang dia harus bisa bahasa Inggris kan? Yes, benar. Kayaknya harus bahasa Inggris saja. Sorry. Enggak dong. Ya tapi itu hal yang membedakan sih Kak, kalau dari unggulan sama reguler seperti apa. Tapi teman-teman, kalau saya sarankan ya kalau bisa, Iya. kenapa tidak Iya, gitu. betul. Kalau mampu ya. Kita harus tahu juga kalau reguler itu saingannya banyak nih guys. Jadi Iya. mending Iya, ayolah. cari aman. Walaupun Iya. cari aman tapi rintangan, tantangan dan Yes, cobaannya. benar banget. Jadi ada plus minusnya masing-masing ya. Tapi tentunya semuanya bermanfaat dong. Betul. Oke. Yes. Tadi nih Kakak sempat nyinggung nih, reguler tuh banyak sekali saingannya. Jadi aku ingin bertanya nih, berapa sih kuota dari setiap universitas untuk penerima beasiswa reguler dan beasiswa unggulan? Kak Fahmi dulu nih. Oke, jadi untuk beasiswa reguler itu tadi dijelaskan sama Kak Eca ada 3 mitra yang ada di Sulawesi Oke, Selatan. apa saja Ada tuh? UIN Alumni Makassar, Ya. kemudian Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin. Nah, di kampus saya sendiri itu Universitas Islam Negeri Alumni Makassar itu 75 kuota reguler, tapi tidak ada unggulannya, beda dengan kampusnya Kakak. Nah, kemarin sempat ada bocoran 8.000 pendaftar, tapi Wow. hanya 75 yang diambil. Benar-benar banyak Nah, saingan nih. Kemudian di UNN itu juga Universitas Negeri Makassar ada 75 ya. peserta, dan di Unhas juga itu ada 75. Untuk reguler Untuk itu ya regulernya. Kak. Kalau untuk unggulan nih Kak, kan hanya Universitas Hasanuddin saja nih yang punya beasiswa unggulan Bank Indonesia. Berapa sih kuota untuk para penerima beasiswa unggulan ini?
Sebenarnya tuh saya kurang tahu ya, Oke. karena itu jadi rahasia Bank Indonesia sendiri nggak oke. sih? Cuman kalau saya kalau saya nggak salah itu sekitar berapa ya kemarin? Range-nya 40, 50, 60, gitu saya ya? lupa juga sih. Tapi intinya mau berapapun kuotanya ya kalau sudah jadi rezeki kita Iya, Ya, betul. mana kan? Rezeki nggak kemana ya. Yes, bener banget. Jadi ya. Jadi pengen masuk di Unhas. Iya, tapi seru juga sih sebenarnya. Yang penting kita sama-sama terhimpun gitu ya, Betul. sama-sama ketemu mempunyai relasi satu sama lain. Saya rasa sama-sama sih benefitnya gitu. Oke, benar semua ya. Jadi tadi kita sempat selalu nyinggung nih, ada himpunannya ini beasiswa Bank Indonesia. Itu apa sih guys? Menurut kakak ini apa sih itu himpunannya para penerima beasiswa Bank Indonesia dari 3 komisariat atau 3 universitas menjadi mitranya Bank Indonesia? Oke, Ece mau jawab? Yes. Oke, gimana nih? Jadi kita itu dihimpun dalam suatu organisasi, suatu wadah Oke. yang namanya itu Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Jadi bukan generasi Bank Indonesia ya. Bukan. Teman-teman saya tuh banyak yang mengatakan bahwa Genbi itu generasi Bank Indonesia. Ya, itu salah guys. Jadi artinya Genbi itu adalah Generasi Baru Indonesia. Indonesia, oke. Nah, kita dalam itu Genbi itu adalah wadah yang menghimpun semua penerima Bank Indonesia, reguler maupun unggulan ya, tentunya untuk kemudian nanti dijadikan perpanjangan tangan nih dari Bank Indonesia. Jadi kita sebagai duta-duta Bank Indonesia Ya. ya, kita akan menjalankan program-program Bank Indonesia itu sendiri, memperkenalkan programnya apa, kebijakannya apa, seperti KRIS. Jadi kayak anak Genbi itu wajib punya KRIS. Contohnya seperti itu. Jadi banyak banget hal-hal yang harus dilakukan di dalam. Kalau Kak Fahmi gimana? Oke, Nah. paham ini ya? 11 sih jawabannya. Jadi Genbi itu kan generasi baru Indonesia. Nah, Genbi itu tadi kan ada 3 kampus penerima beasiswa Bank Indonesia. Ada Unhas, ada UIN, dan ada Universitas Negeri Makassar. Pertanyaan. Nah, di 3 kampus inilah terjadi Genbi. Ada Genbi pisah-pisah. Oke. Ada Genbi Komsat Unhas, ada Genbi Komsat UNM, dan ada Genbi Komsat UIN. Nah, ada 3 dan 4 sih sebenarnya, ada juga wilayah yang menaungi 3 komisariat ini. Ya, jadi dihimpun lagi ya Dihimpun sama lagi sama wilayah wilayah. supaya masih terjaga benar nih silaturahmi dari tiap komisariat yang ada. Oke. Di Genbi itu kan sebuah organisasi nih. Betul. Apa saja sih deputi atau bagian-bagian dari Genbi itu? Mungkin Kak Fahmi bisa menjelaskan nih? Nah, jadi di Genbi pun terbagi-bagi bidangnya, terbagi-bagi bagiannya. Ada namanya deputi. Oke. Ada 7 deputi yang sebentar akan dijelaskan Oke. mungkin sama Kak Eca. Oke. Jadi saya hanya jelaskan saja di ada namanya presidium yang mengawasi semua Strukturnya deputi. ya? Iya, strukturnya. Struktur, Betul. oke. Nah, paling tinggi lah ceritanya strategisnya. Oke, strategis. Ada namanya ketua tentunya. Nah, ada namanya MSDM yang menilai. Oh, Saya sendiri menilai. sebagai kepala deputi eksternal. Jadi kan di Genbi ada berapa deputi? 7. Ada 7. terbagi 2 juga itu, ada deputi eksternal dan deputi internal. Oke. Apa saja sih itu presidiumnya Kak? Apa aja sih yang presidium, boleh Kakak jelasin? Nah, presidium itu seperti yang saya katakan tadi, mengawasi kinerjanya teman-teman dari deputi, 7 deputi itu. Nah, ada ketua, kemudian kalau di wilayah sih ada wakil ketua, kemudian ada MSDM yang menilai kinerja staf-staf Oke. deputi. Kemudian ada direktur MPK yang mengatur bagaimana program kerja di antara deputi itu. Kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada kepala deputi internal, dan saya sendiri kepala deputi eksternal. Jadi Oke. cukup banyak ya presidium Cukup banyak. itu. Kalau Kak Eca sendiri, saya nggak sih jelasin nih apa saja deputi? Mungkin teman-teman dari Genbi sini penasaran apa aja sih deputi yang ada di Genbi itu? Oke, keren ya istilahnya deputi. Iya. Kayak kita berasa kayak Kantoran. orang, iya orang Iya. kantoran ya sih. Oke, sebenarnya Oke. deputi itu kayak divisi guys. Jadi Oke, divisi divisi itu menaungi satuan-satuan kerja nih sesuai bidangnya masing-masing. Nah, kayak yang dijelaskan oleh Kak Fahmi tadi, di Genbi itu terbagi atas 2, internal dan juga eksternal. Nah, kalau untuk deputi-deputi di internal itu sendiri ada deputi lingkungan hidup, ada deputi kesehatan, deputi pendidikan, dan deputi kewirausahaan.
Terus kalau dari eksternal itu sendiri ada Deputy Multimedia Management, Deputy Public Relation, dan Deputy Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, kalau untuk penjabaran tugasnya itu saya rasa teman-teman udah bisa ngeh ya dari istilahnya. Apa sih maksudnya dari lingkungan hidup? Kan tidak mungkin lingkungan hidup yang mengambil gambar. Beda ya. Jadi kalau LH itu dia menaungi semua program kerja yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan, termasuk poin-poin SDGs juga ya. Terus kalau untuk kesehatan ya semua program kerja yang membidangi kesehatan itu sendiri. Jadi seperti donor darah. Iya, banyak terus ya. pemeriksaan kesehatan secara berkala dan banyak sekali. Terus kalau deputi pendidikan ya kita mengajar katanya ke Jadi kita sebagai anak-anak yang gini kita memberdayakan orang lain melalui pendidikan. Terus deputi kewirausahaan itu kita di sini nih kita sebagai agennya Bank Indonesia. Kita mengusahakan supaya para wirausahawan itu menerapkan peraturan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh DNB, misalnya kayak digitalisasi UMKM menggunakan KRIS gitu. Nah, terus ini eksternal. Kalau eksternal itu kan tadi ada multimedia manajemen. Jadi kita yang urus semua konten, terus fotografi, videografi, desain grafis. Jadi semua multimedia, semua social media dari GNB itu diurus sama gengs MM. Gengs belakang layar nih. Yes, bener banget. Nah, terus kalau public relation itu kurang lebih kayak mencari sponsor, media partner. Terus dia juga kolaborasi sama MM nih dalam pembuatan caption. Nah, terus yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia. Itu tadi yang sempat di-mention sama Kak Fahmi, dia yang menilai kinerja kita dalam GNB itu seperti apa. Terus nanti akan mereka juga berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi kah, atau ya intinya yang berhubungan dengan kita sebagai anggota dari GNB itu sendiri, supaya bagaimana caranya kita berkembang nih sumber dayanya kita, entah dari skillnya kah atau dari kekerabatannya kah. Jadi banyak dan intinya semuanya itu membidangi bidangnya masing-masing dan dinaungi oleh struktur-struktur yang telah dijelaskan oleh Kak Fahmi tadi. Oke, betul sekali nih Kak Eca. Nah, sedikit menambahkan. Yes. Jadi tadi kan Kak Eca bilang Deputi Public Relation atau PR itu salah satunya mencari sponsor. Nah, di sini Kak Eca bagusnya kita adanya program kerja yang begitu banyak, semua sponsornya dari BI. Benar-benar. Nah, dan setiap deputi itu juga, GNB ini juga bukan hanya deputi-deputi, bahkan ada Kak, siapa tadi? Kak Suci sebagai brand ambassador. Bisa kita lihat selengkapnya. Hai lo dong di kamera. Nah, inilah dia brand ambassador GNB Sulsel yang mempromosikan apa sih itu GNB. Gitu ya. Jadi semuanya berperan nih guys. Berbicara mengenai GNB itu benar-benar sangat menarik ya Kak, karena banyak deputi dan banyak sekali orang-orang yang dapat kita temui, relasi dan lain sebagainya. Mungkin saya kembali ke penerima beasiswa Bank Indonesia nih. Menurut kalau Kak Fahmi sendiri, bagaimana sih awal mulanya tahu beasiswa Bank Indonesia itu? Nah, ini nih yang unik dari saya. Betul. Di kampus kan ada namanya KIP kuliah. Iya, ada tuh. Nah, kemarin sempat daftar, akhirnya tidak lolos. Sakit hati. Tapi pas setelah cek websitenya kampus UIN di Makassar, ketemulah brosurnya beasiswa Bank Indonesia. Akhirnya dari situ saya mencoba mendaftar, menyiapkan berkas. Alhamdulillah setelah lolos, saya merasa lebih bersyukur ada di GNB, di penerima beasiswa Bank Indonesia daripada di kuliah. Bahkan teman saya yang berada di beasiswa lain yang saya sebutkan tadi iri melihat kegiatan kita yang luar biasa. Benar-benar aktif kan Kak ya. Kalau Kak Eca sendiri, dari mana sih tahu infonya dari beasiswa Bank Indonesia itu? Kalau saya sebenarnya tahu GNB itu dari semester berapa ya? Semester 3.
sekedar tahu aja tuh tapi gak berani mendaftar karena targetnya emang daftar beasiswa yang unggulan ya. Tapi kan TOEFL, belum nih ya. Apa itu? Jadi kan udah mundur duluan deh. Nah, tapi pas saya bertemu dengan salah satu senior alumni Genbi juga. Saya lihat kegiatannya, kenapa menarik sekali ternyata ini ya. Jadi seperti Kak Fahmi tertarik sekali untuk daftar, akhirnya saya kepoin lah IG-nya. Oh ternyata kegiatannya gini, terus sempat tanya-tanya juga dan dibimbing juga nih dalam pendaftarannya. Akhirnya ya sudah berani untuk mendaftar, terlepas dari semua TOEFL, bahasa Inggris apa bla 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 gitu, jadinya daftar gitu sih Kak. Kalau dari saya sendiri dari alumni ya, yang paling banyak berperan. Kalau kayak alumni, kalau kakak sendiri benar-benar cari tahu ya dari website gitu. Apalagi kan Kak Ece ini unggulan yang tentu katanya tadi lumayan sedikit berbeda, lumayan banyak dari saya yang reguler. Agar silaturahmi tidak putus, ada kesalahan. Oke. Tapi tapi menurut kakak nih, apakah Bank Indonesia ini memberikan perbedaan nih secara segi sosial mungkin kepada beasiswa unggulan atau beasiswa reguler, atau sama saja nih perlakuannya Bank Indonesia kepada kakak sekalian? Nah, kayaknya sih menurut saya sama saja, walaupun kita di reguler ada namanya surat keterangan tidak mampu. Kalau saya sih namanya surat keterangan tidak mampu. Kapan Kak Eca urus pasti akan keluar surat keterangan terlalu mampu. Amin. Nah, tentu tidak ada perbedaan. Saya juga yang awalnya berasal dari keluarga yang sederhana, tidak bisa menyangka bisa mendapatkan beasiswa yang sangat luar biasa. Dan kemarin hal yang membuat saya bangga bisa berada langsung bekerja atau magang di Bank Indonesia, sehingga kemarin cukup selalu pamer sama teman-teman, magang gitu. Jadi memang nggak ada pembeda ya. Kalau kayaknya sendiri rasakan nih, saya ini unggulan nih, beda dengan yang reguler. Menurut kakak ada nggak sih pembedanya atau sama aja nih perlakuannya teman-teman dan Bank Indonesia sendiri ya? Oke, kalau dari saya sendiri sama sekali tidak ada selain nominal dan seleksi masuknya. Itu aja sih sebenarnya yang membedakan. Tapi ketika kita sudah resmi bergabung bersama award lain dalam Genbi itu sendiri, sama sekali tidak ada pembeda. Bahkan dalam program-programnya itu saya melihat, keren-keren ini teman-temanku yang reguler dan kayak ya intinya cuma membedakan waktu seleksi saja ya? Iya, menggunakan bahasa Inggris kah tidak, kumpul TOEFL kah tidak, sama itu terserah, itu saja yang membedakan. Tapi pas sudah bergabung tidak ada sama sekali pembeda. Kita sama ya, perlakukan di radio gitu. Walaupun reguler yang di bawah, unggulan yang di atas, kita kayak saudara. Oke, benar nggak ada yang pembeda. Iya, betul. Nominalnya itu aja sebenarnya yang beda. Tapi kalau yang lain sama sekali tidak ada. Secara sosial, bahkan kapasitas kinerja juga semuanya kita dituntut untuk aktif dan kontributif ya, Kak Fahmi ya. Jadi sama sekali tidak ada dibedakan. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut kakak nih, sebagai penutup, apa sih quotes atau pedoman hidup nih untuk kakak dan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di luar sana? Mungkin Kak Eca dulu, gimana nih? Ada nggak sih? Aduh, banyak sekali sebenarnya kalau pedoman hidup ya. Cuman yang paling saya pegang dan real terjadi saya rasakan itu adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, karena kita tentunya untuk mendapatkan suatu hal yang manis, kita harus usaha terlebih dahulu. Dan dalam proses usaha itu tidak ada yang instan, tidak ada yang gampang. Semuanya butuh proses yang bahkan berliku-liku, berbatu-batu ya. Jadi harus dilewati. Ketika kita sudah tahan uji, kita sudah mampu melewati semua kesakit-sakitan itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang manis, hasil yang membuat kita bersenang-senang gitu. Kalau Kak Fahmi sendiri nih, apa nih? Kalau saya sih untuk teman-teman termasuk di Genbi, termasuk teman-teman mahasiswa lainnya, bahwa bagaimana supaya bisa mengoptimalkan waktu. Kemarin juga saya pas mau mendaftar sebenarnya kurang yakin, tapi saya bilang daftar saja dulu, karena kan banyak teman-teman yang bilang terlalu banyak persyaratannya, buang-buang waktu begini. Akhirnya alhamdulillah bisa lolos sampai di sini. Jadi sehingga sampai sekarang motivasi saya, lost time is never come back. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Betul? Benar. Lost time is never come back. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Dan satu lagi,
Lala boleh nyerah jangan. Itulah Genbi, energi untuk negeri. Oke. banget. Jadi itu tadi merupakan pertanyaan penutup nih dari saya untuk kakak-kakak kece-kece kita pada hari ini. Jadi gimana Genbers? Penasaran dan tertarik nggak bergabung menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Tentunya jangan lupa kepoin Instagram dari dari Bank Indonesia. Bank Indonesia di @bank-indonesia-sulsel dan @genbi wilayah Sulawesi Selatan. Oke, sebagai penutup, mungkin saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsorship kita hari ini, yaitu ada Nutrifood dan Lokalate yang telah memfasilitasi teman-teman sekalian untuk mengadakan podcast yang kece banget pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak narasumber kita yang amat kece ini. Jadi sebagai penutup, Genbi tuh punya jargon nih teman-teman. Oke. Jadi saya mungkin akan memandu jargonnya kakak-kakak sekalian. Jadi Oke. Genbi, Energi untuk negeri. Genbi sosial, Oke, saya Suci Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.